Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muhafidah dengan NIM 4201422 039. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi tentang efek fotorestik. Nah, simulasi ini tujuannya yang pertama, menganalisis hubungan intensitas cahaya dan panjang gelombang cahaya terhadap efek fotorestik. Kemudian yang kedua, menganalisis intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Yang ketiga, menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotorestik. Oke, di sini saya menggunakan simulasi FET simulation. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang akan digunakan dalam simulasi ini. Yang pertama di sini ada tabung vakum. Tabung vakum ini nantinya adalah sebagai tempat berlangsungnya efek fotorestik. Kemudian di sini ada logam target. Ini dan ini. Logam yang ini adalah katoda atau kutub positif dan yang ini adalah anoda atau kutub negatif. Kemudian ada baterai. Baterai ini kita bisa melihat tegangan atau potensial baterai di sini. Gitu. Kemudian ada current. Ini mengindikasikan bahwasanya ada atau tidaknya arus yang mengalir atau ditimbulkan dari percobaan ini. Kemudian di sini ada tombol play yang nantinya bisa digunakan untuk memulai atau menghentikan simulasi itu. Kemudian ada sumber cahaya. Ini merupakan sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang bisa diatur di bagian sini. Ini untuk mengatur panjang gelombangnya. Kemudian yang atas ini adalah untuk mengatur intensitas cahayanya. Begitu. Kemudian di sini ada target yaitu logam yang nantinya bisa diubah-ubah dengan cara mengklik ini tanda panah bawah ini. Nah, logam ini nantinya adalah terdapat di target ini. Gitu. Oke. Selanjutnya ada grafik. Ini grafik arus terhadap tegangan baterai. Kemudian ini arus terhadap intensitas cahaya dan energi elektron terhadap frekuensi cahaya. Begitu. Oke, langsung saja. Yang pertama dengan cara memvariasikan logamnya. Berarti ini nanti kita ubah-ubah. Yang pertama kita menggunakan sodium dulu. Oke. Yang divariasikan adalah logam targetnya. Kemudian elemen-elemen yang lain itu dibuat konstan, yaitu dengan panjang gelombang adalah 400 nanometer. Kita atur di sini 400 nanometer dengan intensitasnya 100 misalkan. Dibuat konstan. 100 dan kemudian beda potensialnya ini, tegangan dari baterai ini masih 0. Dan kita play. Nah, terlihat ada elektron yang mengalir di sini dari katoda ke anoda ini. Nah, besar arusnya berapa? 0,141. Dan di sini kita bisa melihat grafiknya. Hubungan antara arus ini terhadap voltage terhadap tegangan baterai ini seperti ini. Kemudian di sini untuk arus terhadap intensitas cahayanya, tapi kan konstan tadi ya kan. Terus energi elektron terhadap frekuensi cahaya. Itu seperti ini grafiknya. Oke. Itu untuk sodium. Nah, ada elektron yang mengalir dan arusnya sebesar ini. Oke, kita stop dulu. Kemudian bagaimana jika kita ganti dengan logam yang lain, yaitu kita ganti dengan kalsium misalnya. Kalsium dengan intensitas dan panjang gelombang yang konstan, juga dengan beda potensial yang konstan. Kita simulasikan. Oke. Ternyata ada elektron yang mengalir tetapi dia lebih lambat.
Kemudian keadaan current-nya ada atau tidak. Di sini 0, current-nya atau arusnya itu 0, berarti tidak ada arus yang mengalir. Gitu. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kemudian kita stop lagi, kita ganti dia dengan logam yang lain, misalnya seng. Oke, kita play lagi. Nah, ternyata di sini tidak ada elektron yang mengalir, kan? Tidak ada elektron yang mengalir dan arusnya itu sama dengan 0, tidak ada arus yang mengalir pula. Oke, ini untuk variasi yang jenis bahan, jenis logamnya, gitu. Oke, kita stop. Kemudian yang kedua, kita memvariasikan intensitas cahaya. Kita memvariasikan intensitas, berarti untuk logamnya kita buat sodium berarti konstan. Kemudian panjang gelombangnya kita konstankan juga 400 nanometer dengan tegangannya ini masih 0. Ya. Yang pertama intensitasnya kita atur 0 dulu. Oke, kita atur 0 dulu. Jadi tidak ada apply. Dia tidak ada arus yang mengalir. Kan dia tidak punya intensitas gitu. Nggak ada cahaya yang dipancarkan gitu. Kemudian ini untuk intensitas 0. Kemudian untuk intensitas 50 misalnya. 50%. Kita apply. Oke. Ternyata ada elektron yang dihasilkan, ada elektron yang mengalir gitu. Nah, ada arusnya atau tidak? Arusnya adalah sebesar 0,071 ampere. Gitu. Nah, di sini grafiknya. Arus terhadap intensitas. Nah, di sini. Kemudian untuk intensitas berapa? Misalnya 100. Coba kita stop dulu. Kita ganti intensitasnya 100%. Kita apply lagi. Oke. Nah, ternyata ada elektron yang mengalir. Ada elektron yang mengalir. Nah, current-nya atau arusnya ini berapa? Arusnya itu 0,141. Yang tadinya untuk intensitas 50% dia arusnya sebesar 0,071 ampere, sedangkan sekarang jadi 0,141. Artinya apa? Ketika intensitasnya dinaikkan, maka yang terjadi adalah arusnya ini juga naik, begitu. Ini untuk variasi intensitas. Kita stop dulu. Kemudian yang ketiga, kita variasikan panjang gelombang, yaitu dengan komponen-komponen yang lain itu dianggap sama, disamakan, konstan. Berarti kita atur logamnya masih sodium, terus panjang gelombangnya masih 400 nanometer dulu, kemudian intensitasnya kita atur 100%, ini konstan, dan V-nya masih 0. Gitu. Kita paaikan lagi. Berarti tidak berubah ya, kan sama seperti tadi. Masih 0,141 ampere arusnya, gitu. Nah, di situ terlihat ada elektron yang mengalir, ya kan? Kemudian coba kita variasikan panjang gelombang untuk berapa nanometer misalnya? 450 nanometer. Kita apply lagi. Nah, ternyata ada elektron yang mengalir. Ada elektron yang mengalir. Gitu. Nah, current-nya apakah berubah atau sama seperti yang tadi ketika panjangnya 400 nanometer? Ternyata dia berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Tadinya ketika dia adalah 400 nanometer, panjang gelombang 400 nanometer, itu arusnya sebesar 0,141 ampere. Sedangkan sekarang ketika 450 nanometer,
dia arusnya itu menjadi 0,051, yaitu lebih kecil, ya, semakin kecil. Tuh. Jadi panjang gelombangnya semakin tinggi, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil, gitu. Oke. Kemudian kita ubah lagi yang panjang gelombangnya, kita jadikan 500 misalkan, 500 nanometer. Kita aplikasikan lagi. Apa yang terjadi? Nah, ternyata ada elektron yang dialirkan juga, ya kan, semakin banyak, yaitu. Tapi arusnya itu tidak ada, nol arusnya itu, ya kan, begitu. Oke, selanjutnya, yang terakhir, variasi yang terakhir kita memvariasikan voltage-nya, kita variasikan tegangannya, yaitu dengan menganggap semuanya konstan, yang lain, komponen yang lain konstan. Logamnya masih sodium, kemudian intensitasnya kita buat 100, panjang gelombangnya 400. Dapat 400 saja. Kemudian kita variasikan V-nya. Ini, ya kan. Yang pertama untuk V berapa? Kita geser. 0,2. Untuk V-nya 0,20. Apply. Oke. Nah, apa yang terjadi? Di situ ada elektron yang dihasilkan. Namun dia sedikit atau lambat, ya kan? Nah, karenanya berapa arusnya? 0,106. Tuh. Kemudian kita rubah lagi V-nya menjadi 0,8. 0,8. 0,8. Kita apply. Oke. Maka di situ tidak ada arusnya, 0 arusnya. Tapi ada elektron yang mengalir. Begitu. Ada elektron yang mengalir. Oke. Namun dia bergerak setelah dia kan dari sini. Dia dari sini kemudian sampai ke sini dan kembali lagi ke asalnya, ke katoda lagi. Oke. Kemudian kita variasikan lagi. Kalau kita buat besarnya menjadi 4 misalnya. Nah, saya kurang. Misalnya 4 volt. Dan nah, di situ terlihat tidak ada arus yang mengalir. Tapi ada elektron yang bergerak. Dia bergerak menuju ke katoda, menuju ke asalnya lagi. Ya kan? Dia menjauhi anoda dan kembali ke katoda lagi. Begitu. Nah, di sini sudah melakukan 4 variasi. Yang pertama tadi ada variasi logam, yang kedua variasi intensitas, kemudian yang ketiga ada variasi panjang gelombang, dan yang keempat ada variasi voltage atau tegangannya. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, secara global, efek fotoelektrik itu dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu bergantung pada panjang gelombang, jenis bahan, logam tadi yang digunakan, dan frekuensi sinar yang datang. Gitu. Nah, semakin besar panjang gelombang, maka semakin kecil energi yang didukung sinar tersebut. Jika energi sinar kecil, maka itu tidak akan melebihi energi ambang yang mengakibatkan elektron tidak bergerak. Gitu. Sebaliknya, jika panjang gelombang kecil, maka energi yang dibawa oleh sinar itu besar, sehingga belum mampu melebihi nilai energi ambang bahan
dan menggerakkan elektron untuk menyeberang dari katoda ke anoda tadi. Nah, hal ini berbanding terbalik untuk frekuensi. Semakin besar frekuensinya, maka semakin besar energi sinar. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian potensial henti atau stopping potensial itu adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron yang menyeberang ke kutub lainnya, seperti tampak pada gambar ini tadi. Dan dia tampak bergerak kembali ke katoda, ke asalnya. Nah, saat nilai tegangan ini sudah mencukupi, maka elektron akan diam, dan jika sudah melebihi, maka elektron akan kembali ke kutub awalnya. Itu tadi, kembali ke katoda. Kemudian untuk intensitas dan jenis bahan, itu juga berpengaruh. Semakin besar intensitasnya, maka akan semakin besar energi sinar, sehingga juga akan semakin mudah melakukan fotolistrik. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.